Sebagai kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kenapa kita terus mempelajari sunnah Nabi, kebiasaan Rasulullah SAW, supaya kita ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang mencintai Nabi. Karena salah satu bukti bahwa kita ini mencintai Nabi adalah dengan mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka setiap hari, setiap pekan kita terus belajar bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, sehingga kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pertanyaannya lah, mengapa kita memang harus mencintai Nabi? Kenapa kita tidak mencintai orang lain saja, mencintai keluarga, mencintai orang tua? Mengapa kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah alasan-alasannya mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, agar kita ini bisa bersama Rasulullah di surga di akhirat kelak. Walaupun kita tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah berjumpa, tidak pernah berbicara dengan Nabi, tetapi ketika kita mencintai Nabi, ada peluang untuk kita bersama Nabi di surga di akhirat kelak. Berdasarkan sebuah hadis bahwa ada seseorang yang datang menghadap kepada Rasulullah, lalu Rasulullah ditanya oleh orang tersebut, "Mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah kemudian balik bertanya, "Wa ma a'datta laha?" Apa yang kamu telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Kemudian orang itu, "Tidak ada, la syai'." Tidak ada wahai Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa komentar Rasulullah? "Anta ma'aman ahbabta." Wahai saudaraku, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dengan mencintai Rasulullah, kita berpeluang untuk bersama Rasulullah di akhirat, di surganya insyaAllah. Untuk itu, mari biasakan mencintai Nabi, melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Oleh karena kita punya harapan besar agar bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Supaya kita ini terhindar dari murka Allah. Allah akan murka kalau Nabi yang selama ini telah berjuang mengajarkan Islam kepada kita, tapi ternyata kita tidak menganggapnya dia sebagai orang yang punya kontribusi besar dalam hidup kita. Padahal Rasulullah yang menjadi penyelamat kita semua. Oleh karena kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti petunjuk jalannya. Nah, kalau kita kemudian ogah dan tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah dengan mencintainya, maka Allah akan murka kepada kita. Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakan, jikalau ayah kamu, anak kamu, saudara kamu, istri kamu, kemudian kerabat kamu, harta kamu, perdagangan kamu, kemudian tempat tinggal kamu, kamu lebih cintai daripada Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah menurunkan hukumannya. Jadi kalau kita sampai lebih mencintai orang tua, kerabat kita daripada Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan hukumannya kepada kita. Untuk itu, mari kita waspada. Jangan sampai kita hanya menempatkan Rasulullah daripada orang yang kita cintai di nomor sekian, tetapi justru kita harus mencintai Rasul di urutan pertama setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena Rasulullah telah menjalankan tugasnya dengan baik, menjalankan amanah secara baik. Dia telah memberikan apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, telah menyampaikan dengan penuh perhatian, dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Sehingga atas peran beliaulah kita alhamdulillah bisa merasakan lezatnya iman, bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan indahnya Islam, bisa merasakan indahnya menjadi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mari kita sekali lagi berterima kasih kepadanya, karena Rasulullah telah menyampaikan risalahnya dengan baik kepada kita. Untuk itu biasanya orang yang berangkat haji, berangkat umroh, dan berziarah ke makam Nabi biasanya membaca ungkapan, "Ya Rasulullah,
aku mengakui engkau telah menyampaikan risalah dengan baik, engkau telah menasihati umat dengan baik, engkau telah menjalankan aman dengan baik. Fajazakallahu khairal jaza, maka semoga Allah beri balasan terbaik kepadamu wahai Rasulullah. Saya kira itu. Jadi jangan sampai cinta kita kepada Rasulullah berkurang, maka kita terus belajar hadis-hadisnya dan kita pelajari sunnah-sunnahnya agar kita termasuk orang yang mencintainya. Dengan cinta kepada Rasulullah, insyaallah Allah akan berikan keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.